Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di malam hari ini. Tidak lupa pula kita panjatkan puji syukur kita kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati, dosen pembimbing dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Saima Arifah, sebagai moderator dan presentator pertama. Yang kedua, Abdullah Mufti Mubarak. Yang ketiga, Ersa Nurglesian. Yang keempat, Kamila Nur Alisa sebagai presentator kedua. Yang kelima, Naziah Sahar. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang alat tensi dan ronsen. Pengenalan dari alat tensimeter dan sphygmomanometer. Pengertian dari tensimeter atau sphygmomanometer merupakan sebuah alat atau instrumen kesehatan yang mana digunakan untuk mengukur tekanan darah. Makna kata dari tensimeter berasal dari kata tension yang berarti tekanan dan meter merupakan satuan besaran. Untuk sphygmomanometer berasal dari bahasa Yunani. Sphygmos artinya pulsa. Tokoh tensimeter dikenal pertama kali oleh Dr. Nikolai Korotkov, seorang ahli bedah Rusia lebih dari 100 tahun yang lalu. Sejak itu, sphygmomanometer air raksa telah digunakan sebagai standar emas pengukuran tekanan darah oleh para dokter. Awal mula, tensimeter atau sphygmomanometer pada awalnya menggunakan raksa sebagai pengisi alat ukur. Sekarang, kesadaran akan masalah konservasi lingkungan meningkat dan penggunaan dari air raksa telah menjadi perhatian seluruh dunia. Bagaimanapun, sphygmomanometer air raksa masih digunakan sehari-hari, bahkan di banyak negara modern. Para dokter tidak meragukan untuk menempatkan kepercayaan mereka kepada tensimeter air raksa ini. Jenis-jenis alat tensimeter. Persamaannya, secara umum, tensimeter air raksa maupun aneroid memiliki cara kerja yang hampir sama dengan adanya indikator penunjuknya. Perbedaannya, secara umum, tensimeter air raksa maupun aneroid memiliki cara kerja yang hampir sama dengan adanya indikator penunjuknya, sedangkan untuk tensimeter digital memiliki cara kerja yang sangat simpel dan mudah. Hasil pengecekan pun langsung ditampilkan pada alat tersebut, sehingga dapat dikatakan lebih modern daripada jenis tensimeter lainnya. Ada 3 jenis atau macam alat tensimeter. Yang pertama, air raksa. Pada tensimeter ini, air raksa berperan sebagai indikator penunjuk untuk mendapatkan hasil pengecekan. Stetoskop juga berperan dalam penentuan hasil pengukuran ini. Yang kedua, aneroid. Tensimeter ini tidak menggunakan air raksa, melainkan menggunakan putaran berangka sebagai pengganti air raksa. Tensimeter aneroid juga masih menggunakan stetoskop. Yang ketiga, digital. Tensimeter digital merupakan tensimeter yang sudah canggih dan modern, di mana alat ini sudah tidak lagi menggunakan stetoskop untuk menentukan hasil. Hasil pengukuran pun sudah langsung keluar. Perbandingannya. Yang pertama, air raksa masih bersifat konvensional dan berbahaya, sangat akurat, dan masih menggunakan alat bantu, menggunakan stetoskop untuk melihat hasil dan pengecekannya. Yang kedua, aneroid masih bersifat semi-modern dan aman, sangat membutuhkan ketelitian, dan masih menggunakan alat bantu, menggunakan stetoskop untuk melihat hasil dari pengecekan. Yang ketiga, digital masih bersifat modern dan sangat aman, sangat mudah, dan cepat, tidak lagi menggunakan alat bantu. Cara penggunaannya. Berikut bagaimana tahapan dalam menggunakan alat tensimeter. Yang pertama, pasang manset pada lengan. Gulungkan manset pada lengan tangan bagian kiri karena lebih mendekati bagian jantung pada tubuh.
Yang kedua, pompa pada alat pompa udara. Tekan pompa udara hingga terasa tekanan yang kuat pada lengan. Yang ketiga, perhatikan indikator. Hentikan memompa dan tekanan pada manset dilepaskan secara berangsur. Lalu, perhatikan indikator pada alat, air raksa maupun jarum pada berangka. Yang keempat, pengukuran untuk hasil. Ketika tekanan dalam manset berkurang, pengukuran mendengar dengan stetoskop melalui arteri pada bagian depan dari sikut. Tekanan di mana mengukur pertama kali mendengar denyutan dari arteri adalah tekanan sistolik, nilai yang di atas. Ketika tekanan manset berkurang lebih jauh, tekanan pada mana denyutan akhirnya berhenti adalah tekanan diastolik, nilai yang di bawah. Dari perbandingan nilai tekanan darah antara tekanan darah batas atas dan tekanan darah bawah tersebut, maka dapat diketahui bahwa seseorang mempunyai tekanan darah tinggi atau hipertensi, tekanan darah rendah, hipotensi, ataupun tekanan darah normal. Secara umum, orang dewasa dikatakan memiliki tekanan darah normal jika angkanya berada di atas 90/60 mmHg hingga 120/80 mmHg. Konsep fisika. Adanya konsep fisika dalam penerapan alat tensimeter adalah sebagai berikut. Yang pertama, fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida atau zat cair gas yang bergerak untuk memudahkan pembahasan. Fluida dianggap steady, mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu, tak termampatkan, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen, tidak mengalami putaran-putaran. Yang kedua, asas kontinuitas. Dengan adanya tekanan pada manset yang menekan pembuluh darah sebagai kinerja tensimeter, untuk persamaan yang bisa didapat dari perhitungan asas kontinuitas, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Keterangan yang bisa diambil, A sama dengan luas penampang, V sama dengan kecepatan. Yang ketiga, debit. Berdasarkan volume fluida atau darah melalui pembuluh tiap second atau detik, untuk debit, rumus yang pertama yang bisa kita pakai adalah Q sama dengan A kali F. Untuk rumus yang kedua, Q sama dengan V per T. Keterangan yang bisa diambil, Q sama dengan debit, V sama dengan volume, V sama dengan kecepatan, T sama dengan waktu. Yang keempat, hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan P, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita, Camilla. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan materi kedua, yaitu ronsen. Ronsen merupakan salah satu instrumen kesehatan yang menggunakan radiasi untuk mengambil gambar bagian dalam dari tubuh seseorang. Alat ronsen merupakan suatu metode diagnostik dengan menggunakan gelombang elektromagnetik yang berupa sinar X atau X-ray. Ronsen dilakukan untuk melihat kondisi bagian dalam tubuh mulai dari tulang, sendi, hingga organ dalam. Penemu ronsen yaitu William Conrad. Penemuan ini pada tahun 1895. Utamanya ronsen digunakan untuk mendiagnosa masalah kesehatan serta pemantauan kondisi kesehatan dan lain sebagainya, seperti mendeteksi patah tulang, osteoporosis, paru-paru, jantung, dan lain-lain. Bagian-bagian ronsen. Yang pertama, light barrier digunakan untuk membangkitkan sinyal pulsa negatif. Light barrier mendeteksi adanya barang yang akan mengirimkan sinyal untuk mengaktifkan generator sinar X. Konveyor berfungsi untuk membawa atau mengangkut objek yang diperiksa ke dalam ruang tunnel pemeriksaan secara maju atau mundur. Motor control board berfungsi untuk mengatur jalannya sistem konveyor yang mengangkut objek. Motor berfungsi sebagai pergerakan untuk menjalankan konveyor. Digital Image Processing Unit
merupakan unit pengolahan gambar digital, melakukan pengolahan dan penyimpanan serta seperti halnya yang ditampilkan monitor display. Motherboard berfungsi menyediakan koneksi sinyal antara PCB dan mendistribusikan DC tegangan kepada masing-masing board. Satu, daya DC berfungsi menyiapkan tegangan DC untuk kumpulan linear detektor. Unit digital processing, motor control board, keyboard, line brainer, dan indikator. X-ray control board berfungsi mengontrol X-ray tube untuk membangkitkan sinar X. Control system merupakan pusat pengendalian yang lengkap dengan banyak fungsi-fungsi sistem kendali. Control board menerima sinyal dari link barrier, menerima perintah dari keypad, dan mengirimkan perintah kepada tampilan atau monitor. Conveyor dan pengontrol sinyal X. X-ray generating, pembangkit sinar X menyediakan sinar ronsen stabil. X-ray generator V-scan mempunyai ukuran lebih kecil dan lebih sedikit beban. Diode array board berfungsi untuk merubah sinar X menjadi output tegangan. Monitor berfungsi sebagai output akhir untuk menampilkan hasil gambar yang diperiksa. Control panel berfungsi untuk mengoperasikan mesin X-ray mulai dari menjalankan konveyor sampai dengan memanipulasi gambar. Yang terakhir, image transfer berfungsi untuk tempat penyimpanan gambar yang sudah masuk ke mesin X-ray. Berikut bagaimana cara kerja alat ronsen. Posisikan tubuh. Sebelum screening dilakukan, dokter atau ahli radiologi memberitahukan dalam mengatur posisi tubuh untuk mendapatkan gambar yang jelas. Mereka akan diminta kamu untuk berbaring, duduk, atau berdiri selama proses pencitraan. Selanjutnya, screening. X-ray akan bersentuhan dengan jaringan tubuh. Alat tersebut akan menghasilkan gambar pada film logam. Jaringan lunak seperti kulit dan organ tidak mampu menyerap sinar X, sehingga sinar X akan melewatinya. Sinar hanya dapat terserap oleh bahan padat di dalam tubuh. Area hitam X-ray mewakili area ketika X-ray melewati jaringan lunak, sedangkan area putih menunjukkan tempat jaringan yang lebih padat, seperti tulang yang telah menyerap sinar X. Proses film yang menerima proyeksi sinar diganti dengan alat detektor yang dapat mencatat semua sinar secara berdispensiasi. Pencatatan dilakukan dengan mengombinasikan 3 pesawat detektor. 2 di antaranya menerima sinar yang telah menembus tubuh dan yang satu berfungsi sebagai detektor aferen yang mengukur intensitas sinar tubuh. Penyinaran dilakukan menurut proteksi dari 3 titik. Menurut posisi jam 12, 10, dan jam 2 dengan memakai waktu 4,5 menit. Prosedur dalam pemeriksaan ronsen sebagai berikut. 1. Radiografi sinar X digunakan untuk mendeteksi patah tulang, tumor, fenomena gigi, benda pada tubuh. 2. Mamografi dilakukan untuk memeriksa dan mendeteksi berbagai kelainan payudara, seperti tumbuhnya sel kanker, tumor, atau terjadinya penumpukan kalsium. 3. CT scan, penghubungan teknologi sinar X dan sistem komputer untuk menghasilkan gambar pada tubuh dari berbagai sudut. Dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai masalah kesehatan, mulai dari emboli, paru-paru, hingga batu ginjal. 4. Fluoroskopi bertujuan untuk mengamati kondisi organ tubuh secara real-time dengan cara menghasilkan gambar bersekual menyerupai video. Dapat digunakan juga untuk membantu pemasangan ring pada jantung. 5. Terapi radiasi digunakan untuk mendeteksi pengobatan kanker dengan cara merusak DNA tumor dan sel kanker. Prinsip fisika ronsen. Pada alat ronsen ternyata ada keterkaitannya dengan ilmu fisika di dalamnya. Berlaku prinsip fisika gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang dihasilkan dari perubahan magnet dan medan listrik secara berurutan.
di mana arah getar vektor medan listrik dan vektor medan magnet tegak lurus. Adapun prinsip fisika ronsen yaitu perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara bersamaan, di mana medan magnet dan medan listrik memiliki harga maksimal dan minimal pada saat yang tepat. Perubahan medan listrik cepat lambat gelombang dipengaruhi oleh permitivitas listrik ruang hampa dengan nilai 8,85 kali 10 pangkat min 12 dan permeabilitas magnetik ruang hampa dengan nilai 4pi kali 10 pangkat min 7. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami dari kelompok 1 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.